Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Al-Ghazali dari kelas Ekonomi Syariah 2 NIM E 2018-2070. Dalam video ini saya akan memberikan video tanggapan terkait mata kuliah atau video pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak dosen, Bapak Wadud, yaitu terkait tentang inflasi. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian dari inflasi tersebut. Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dengan demikian, ketika hanya ada satu atau dua barang saja yang mengalami peningkatan harga yang bersifat sementara, misalnya harga cabai dan harga bawang ini naik luar biasa akhir-akhir ini. Hal ini tidak dapat disebut dengan inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan menjalar kepada seluruh barang atau jasa secara umum. Maka gejala inilah yang dapat disebut dengan inflasi. Inflasi digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hyperinflasi. Lalu apa ciri-cirinya? Yang pertama, inflasi ringan, yaitu terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Yang selanjutnya adalah inflasi sedang, antara 10% dan 30% per tahun. Yang selanjutnya adalah inflasi berat, antara 30% sampai 100% per tahun. Indonesia pernah mengalami inflasi golongan ini, yaitu saat terjadi kerusuhan yang terjadi di Indonesia, di seluruh Indonesia, saat berakhirnya era Orde Baru, memicu inflasi sebesar 77,63% pada tahun 98. Yang selanjutnya yaitu adalah hyperinflasi atau inflasi yang tidak terkendali, yaitu terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% per tahun. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab inflasi. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah inflasi permintaan atau demand pull inflation. Terjadi karena permintaan akan barang oleh masyarakat ini terlalu berlebihan. Yang selanjutnya adalah inflasi penawaran atau cost push inflation. Terjadi karena penurunan penawaran total atau aggregate supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga adalah inflasi campuran atau mixed inflation, mengandung unsur demand pull dan cost push inflation. Lantas di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan, yaitu terkait inflasi. Yang lebih tepatnya adalah dampak dari inflasi. Apakah inflasi itu selalu dikaitkan dengan dampak buruk? Ternyata tidak. Inflasi itu tidak selalu menjadi kabar buruk. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak bisa atau tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. Upaya yang bisa dilakukan hanya sebatas mengontrolnya atau mengendalikannya saja. Inflasi bisa berdampak positif maupun negatif tergantung bagaimana mengelolanya. Jika inflasi tidak dikelola dengan baik, maka bisa menyebabkan perekonomian suatu negara itu mengalami suatu kemerosotan. Inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Tidak heran jika fenomena ini sering membuat khalayak publik kebingungan dan ingin mengetahui apa sih penyebabnya kira-kira. Dalam kenyataannya, para ekonom umumnya berpendapat bahwa beberapa inflasi adalah hal yang baik. Tingkat inflasi yang sehat dianggap sekitar 2-3% per tahun. Tujuannya adalah inflasi yang diukur dengan indeks harga konsumen atau CPI akan melebihi pertumbuhan ekonomi yang mendasarinya jika diukur dengan produk domestik bruto atau PDB dengan jumlah yang kecil per tahun. Tingkat inflasi yang sehat dianggap positif karena dapat menghasilkan peningkatan upah dalam masyarakat, dan inflasi yang terkendali bisa mendorong pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Ketika produksinya ditambah, maka akan membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat. Hal ini juga bisa meminimalisir tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di dalam suatu negara, karena masyarakatnya akan mempunyai pendapatan. Hal ini bisa berjalan dengan baik jika ada kontrol langsung dari pemerintah yang mana bisa mengendalikan dengan baik selama segala sesuatunya bergerak relatif positif. Inflasi tidak akan merugikan ya guys. Jadi sekian tanggapan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.